Terus melaju di 56 tahun Mara FM. Barusan teman-teman dengerin lagu dari lagu Kekasih Sejati dari Monita ya. Tentunya di Mara FM. Dan setelah ngedengerin lagu dari Monita, kalau misalkan teman-teman mau tahu tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat 2024, ini adalah saat yang tepat ya. Karena di depan saya sudah ada Bapak Dwi Agus Sulistyo, STMT Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat. Selamat datang dan selamat sore, Pak. Saya panggilnya apa nih, Pak Dwi? Pak boleh, Agus? boleh. Pak Dwi ya. Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya. Di luar tadi sempat hujan. Ya, tapi jadi bikin udaranya jadi segar. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang apa yang tadi saya sebutkan ya, program pemutihan pajak kendaraan, dengerin. Mau tanya-tanya juga boleh, WhatsApp 0811 244 1067. Nah, mungkin pengen tahu terlebih dahulu nih yang dimaksud dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun 2024 ini apa sih yang dimaksud? Oke. Kang Ari, jadi pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat ini adalah kebijakan dari Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapenda Provinsi Jawa Barat, untuk mengeluarkan kebijakan pembebasan dan pengurangan sebagian pokok dan sanksi administrasi berupa denda. Jadi kita bukan hanya membebaskan denda, tapi juga ada juga membebaskan terkait pokok pajak kendaraan bermotornya. Ya. Jadi di pemutihan tahun ini gitu ya, ada yang agak berbeda. Ya. Khususnya kita memberikan relaksasi yang lumayan fantastis gitu ya bagi pemilik kendaraan bermotor yang sudah menunggak lebih dari 2 tahun. Bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu cukup bayar dendanya, cukup bayar pokoknya itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahunnya aja? Hanya 2 tahun. Oh gitu. Jadi sangat ringan sekali lah gitu ya. Bagi warga Jabar yang ingin menghidupkan kembali istilahnya ya. Suratnya mangga gitu ya. Kesempatannya sekarang. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak kayak gini. Ya, ini 2 tahun dianggap lumayan lah, masih bisa kejangkau gitu. Jangan dianggap lumayan, ini lumayan banget Pak. Lumayan banget gitu ya. Kemudian ada untuk bea balik nama yang selama ini masih atas nama orang lain gitu ya. Sekarang bisa dibebaskan bea pokok dan denda BBNKB 2-nya gitu ya. Kemudian bebas denda PKB dan diskon bagi pemilik kendaraan yang akan membayar sebelum jatuh tempo. Oh misal, gitu. Kang Ari, Januari nih jatuh temponya dibayar sekarang, itu dapat diskon lebih gitu. Oh, iya, gitu. Besaran diskonnya? Nah, untuk yang sampai dengan 30 hari ke depan itu 2%. 2%. Yang 1 bulan sampai 6 bulan itu 4%. 4% ya. Jadi dapat diskon lah buat. Kalau yang 100%? Oh, nggak ada ya. Nanti kalau 100% Jawa Barat nggak bisa pembangunan gitu. Nah, kalau untuk jenis kendaraannya sendiri nih, ya jenis kendaraan bermotor yang bisa mengikuti program pemutihan ini ada ketentuan khususnya nggak sih? Atau semua jenis kendaraan? Semua jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 gitu ya. Di Jawa Barat maupun dari luar Provinsi Jawa Barat yang mau masuk ke Jawa Barat, ya mau mentasi ke Provinsi Jawa Barat itu bisa mengikuti program ini. Oke, nah kalau ngomongin tentang program ini sendiri, berapa lama sih periodenya berlangsungnya? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kita sudah mulai sejak tanggal 1 Oktober 2024 kemarin, minggu kemarin, sampai dengan 30 November. Jadi selama 2 bulan full kita melakukan program pemutihan ini. Oke, ini sebenarnya program pemutihan ini memang rutin dilakukan setiap tahun atau maksudnya jadi orang-orang juga udah pada punya ancar-ancar, nanti Oktober ada nih. Ini sebetulnya ini tadinya tahun ini nggak akan ada pemutihan nih. Tadinya nggak akan ada ya? Nggak akan ada pemutihan gitu. Tapi karena melihat situasi dan kondisi gitu ya, akhirnya kita laksanakan program ini ya 2 bulan aja lah gitu. Ya. Dan kemungkinan sih di tahun depan kita sudah
Kalau kondisi perekonomian masyarakatnya udah membaik, misalnya sih nggak ada pemutihan lagi. Nah, makanya pergunakan dengan sebaik mungkin ya kesempatan ini ya. Siapa tahu aja nanti ternyata tahun depan nggak ada lagi pemutihan. Wah, ribet nih. Rencananya sih kita cukup untuk pemutihan ini. Makanya ayo manfaatkan. Ya, sampai November nanti ya. Akhir November ya. Nah, kalau ini nih yang termasuk di kategori bebas balik nama kendaraan second ini yang kayak gimana nih, Pak? Jadi yang ingin ganti pemilik misalnya atas nama orang lain, pengen atas nama sendiri, nah itu kendaraannya kendaraan second misalkan ya. Baiknya demikian sih gitu ya. Karena sekarang kan ada penagihan, ada tilang secara elektronik gitu ya. Nanti kalau yang merasa sudah dijual gitu ya, nanti yang ke pemilik yang tertera di SNK di database gitu ya, yang ditagihnya gitu ya. Oh masih ditagih padahal kendaraannya udah nggak dipakai kan. Gitu. Kemudian lagi kalau misalnya sekarang ya, itu kena progresif kelima kalau membayar kendaraan sudah diproteksi atas nama orang lain. Saya Kang Ari sudah dijual ke saya, sama Kang Ari udah diproteksi. Jadi otomatis kepemilikannya jadi kelima kalau saya bayar. Itu lebih mahal lagi bayarnya. Gitu. Kalau pengen jadi ke satu lagi ya diganti pemilik gitu ya, BBN 2. BBN 2 ya. Oke. Nah, jadi untuk teman Mara juga yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat 2024 ini, kita akan berbincang-bincang sampai 1 jam ya, sampai jam 5 nanti. Mau tanya-tanya boleh banget 0811 244 1067 atau via Instagram juga EDM ya @marafmbdg. Nah, kalau misalkan ini nih satu pertanyaan terakhir di sesi ini. Kalau kendaraan yang akan dibalik namakan ya harus apa sih disebutnya itu cabut berkas ya dari wilayah lain. Ini apakah masih masuk di kategori biaya balik nama kendaraan bermotor second juga? Iya, itu termasuk kategori yang kita bebaskan biaya balik namanya. Jadi yang masih kendaraan di luar provinsi gitu, dari Bali, Jakarta gitu ya, dari Sumatera, boleh nih sekarang ini gitu saatnya. Biayanya 0 lah untuk biayanya 0. Iya, biaya balik namanya. Oke. Gitu. Coba cek lagi pajak kendaraan bermotornya udah bayar belum? Kalau belum, bayar dong ya. Nah, ini apalagi sekarang ada privilege untuk teman Mara ya. Berlaku sampai dengan November nanti. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya di program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat 2024. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Terus melaju di 56 tahun Mara FM. Ya, teman Mara, pasti pernah dengar istilah orang bijak taat pajak, ya. Pengen disebut sebagai orang bijak, ya udah dong bayar pajaknya. Nah, mumpung saat ini ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat 2024 yang berlangsung sampai akhir November ya. Pak Dwi ya, dan di sini ada Bapak Dwi Agus Sulistyo STMT, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat, yang akan menjelaskan tentang program pemutihan pajak kendaraan ini. Mau tanya-tanya boleh banget 0811 244 1067 atau di DM-nya Instagram Mara @marafmbdg. Nah, mau tanya nih Pak Dwi, prosedur untuk ngedapetin pembebasan denda pajak kendaraan bermotor ini kayak gimana nih? Sebenarnya gampang aja, langsung datang aja ke Samsat Induk atau sentra layanan Samsat di luar Induk gitu ya. Dimanapun bisa di Samsat Outlet, Samsat keliling gitu ya. Dimanapun datang dengan membawa KTP dan STNK asli. Selalu langsung dilayani oleh petugas kami gitu ya. Atau sekarang ini kita sudah menyelenggarakan layanan secara elektronik, ya. Online gitu. Bayar pajak kendaraan pakai aplikasi. Gitu ya. Ada aplikasi Sambara di Sapa Warga di kita, gitu ya. Maupun aplikasi Signal yang dari Korlantas RI. Jadi sudah berbagai macam kemudahan bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi nggak ada alasan, aduh nggak ada waktu. Online mau datang langsung ke Samsat, mau bayar pakai aplikasi, otomatis dendanya dihapuskan gitu ya. Tapi gini, kalau misalkan datang langsung ke Samsat, boleh nggak sih diwakilkan? Nggak boleh. Maksudnya untuk kan bayar gitu misalnya, tapi harus yang bersangkutan untuk datang ya. Oke. Gitu. Nah, syarat-syarat untuk ngedapetin diskon pajak kendaraan bermotor dalam program ini apa aja nih Pak? Syaratnya apa aja?
Syaratnya tentunya kendaraan yang terdaftar di Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Ya itu tadi yang saya bilang ya. Cukup dengan membawa KTP dan STNK aja. Udah itu langsung dilayani proses ya. Ya, KTP dan STNK asli ya. Gitu ya. Baik. Nah kalau pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari 5 tahun ya. Ini bisa juga ngedapetin pembebasan tunggakan pokok. Tadi tunggakan. Ya, saya ulangi lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya sekaranglah saatnya bagi warga masyarakat Jawa Barat bila ingin memanfaatkan program pemutihan ini. Karena apa gitu ya? Karena tadi jangankan 5 tahun, mau 10 tahun pun cukup bayar hanya 2 tahun. Gitu ya. Jadi punya tunggakan nih, pokok dan denda 5 tahun. Wah itu dendanya udah sangat besar sekali. Besar ya. Nah kita ringankan di masa program pemutihan ini cukup bayar 2 tahun. Ya, 2 tahun pajak tunggakan tahun pertama dan pokok dan dendanya. Tahun kedua pokok dan dendanya. Kemudian bayar pokok 1 tahun ke depan. Itu 2+1 jadinya. Dendanya tetap harus dibayar tapi ya tahun pertama dan tahun kedua aja ya. Padahal sisanya kita bebasin lah. Mempun aja lah, tutup mata aja. Jarang-jarang loh kita ini, baru pertama kalinya kita. Iya ya. Walaupun durasinya udah lama banget, 10 tahun misalkan ya, yang si 8 tahunnya dianggap udah aja lah kita kembali ke fitrah ya. Nah kalau untuk pembebasan denda SWD KLLJ ya, ini sumbangan wajib ya, sumbangan wajib yang untuk asuransi Jasara Harja ya. Ini ada juga penghapusan denda-denda tahun belakang. Okay. Cuman yang tahun berjalan itu tetap dibayar. Tetap dibayar sumbangan wajibnya. Namun bila punya tunggakan 3 tahun, denda yang tahun kedua 2 tahun belakangnya itu udah dihapuskan. Ini kontribusi dari Jasara Harja dalam program pemutihan ini. Ya sebenarnya kan kalau bayar pajak, misalkan motor saya bayar pajak tahunannya itu sekitar 700.000 kurang. Ya. Sebenarnya kalau misalnya dihitung per bulan kan murah sih ya. 60.000 lah, 60.000 aja kali 12 kan udah 720.000, murah sih sebenarnya. Cuman karena memang bayarnya di belakang gitu ya, atau di awal misalkan setahun langsung, ya memang berasa kayak gede gitu. Padahal sih kalau misalkan hitung bulanan enggak ya? Boleh nggak bulanan? Boleh nabung. Boleh nabung. Jadi kita ada punya tabungan T Samsat namanya. Ada. Nabung di DJB. Nanti ketika jatuh tempo itu langsung di debit ya. Tuh, dengerin tuh teman Mara tuh, ini kalau mau. Kalau mau ya, ini bisa jadi solusi juga karena kadang-kadang gini ya, yaitu tadi uang 60.000 dalam sebulan itu kan nggak berasa ya. Beli bakso aja mungkin udah 50.000 sekarang ya. Padahal kalau misalkan ditabung atau ya dialokasikan lah untuk bayar pajak tahun depan sebulan 60.000 itu nggak akan berasa ya. Toh pada saat waktunya bayar pajak tinggal bayar kan ya sebenarnya ya. Itu kalau misalkan pajak kendaraannya 700.000. Kalau misalkan ternyata lebih mahal lagi ya tinggal dihitung aja bagi 12 ya Pak ya. Ya, teman Mara, yang baru gabung terus dengerin obrolan kita program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat 2024. Coba cek STNK-nya. Kira-kira udah bayar atau belum? Kalau belum ya udah langsung bayar. Kalau misalkan ternyata nunggaknya udah lebih sampai 6 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, jangan khawatir karena ada pemutihan 2 tahun ya. Maksudnya cuma bayar 2 tahun. Cuman bayar 2 tahun ya. Cuman bayar 2 tahun, sisanya dianggap tidak ada aja. Silakan WhatsApp 0811 241 1067 atau @marafmbdg. Kita akan balik lagi. Terus melaju di 56 tahun Mara FM. Ya teman Mara yang masih gabung di 106,7 Mara FM, lagi ngikutin talk show program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat 2024 dengan Bapak Dwi Agus Listio, STMT, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kita bahas dan ini via WhatsApp ada yang nanya nih, Pak Dwi ya. Iya. Gimana sih strategi Bapenda Jawa Barat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pendapatan daerah?
Oke. Ini menarik nih pertanyaannya ya. Jadi Bapenda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini melalui platform digital. Oke. Ya, yang pertama kita dulu punya Sambara, terus kita enhance untuk lebih memudahkan cara pembayaran bagi masyarakat. Sekarang itu di Sambara sudah bisa membayar menggunakan kris dan virtual account. Ya. Ya, jadi semudah kita bayar GoFood lah gitu ya. Gitu ya. Jadi pilihan mau pakai kris, virtual account, mau ke Alfamart, Indomart bisa pakai Tokped, ya pakai kebiasaan-kebiasaannya masyarakat Jawa Barat bisa. Kemudian kita juga membuat layanan Samsat digital. Ya, selain yang mobile, kita juga membuat layanan yang statis, gitu ya. Kita membuat layanan Samsat digital dan akan ditempatkan di point-point of interest, di tempat-tempat kerumunan masyarakat, tempat aktivitas masyarakat. Salah satu yang menjadi prototipe kita adalah Samsat digital lebih panjang di terminal, gitu ya. Yang sekarang tagline-nya terminal digital, kita buka layanan Samsat di sana. Ya, jadi asal Bapak Ibu yang melakukan pembayaran yang bersangkutan bukan punya milik orang lain, gitu ya. Di sana ada layanan 1 tahunan dan 5 tahunan. 1 tahunan self service, gitu ya. Itu begitu bayar, itu bayarnya cashless, ya. Kemudian nanti bukti pembayarannya, bukti pengesahan STNK-nya dan bukti pembayaran tadi SWDK-LLG-nya itu dikirimkan melalui WhatsApp dan email. Jadi paperless, nggak lagi perlu cetak-cetak. Kalau mau cetak-cetak mangga nanti kas ketemu Samsat atau lewat penyetak kita. Ya, berasa kurang afdol kayaknya. Tapi secara legal sudah berlaku. Jadi kalau ada pemeriksaan atau tilang nanti tinggal ditunjukkan saja, itu sudah cukup gitu ya. Sudah cukup ya. Jadi nggak repot-repot lagi gitu. Kita sudah pengesahannya secara digital. Atau yang mau 5 tahunan gitu ya, ganti kaleng istilahnya gitu ya. Itu cukup 15 menit seperti kita drive-thru di fast food lah, gitu, ya. Janjian di aplikasi Sawarga mau kapan ganti kalengnya, gitu ya, hari apa, jam berapa, kemudian datang ke sana pribadi, gitu ya, sesuai dengan STNK-nya, cukup bawa STNK asli, BPKB asli, sama KTP asli, nanti di scan-scan pengarsipan digital, bayar secara cashless, 15 menit muter gitu udah dapat plat baru dan STNK baru. Nggak akan lama lah gitu ya. Apa namanya, kalau ke Samsat itu perlu berjam-jam, perlu seharian. Kalau di sana cobain sendiri lah. Yang lebih panjang itu ya? 15-20 menit selesai di sana gitu ya. Padahal saya dulu rumah dekat-dekat situ Pak, cuman udah pindah lama jadi nggak tahu. Kemudian kita bikin juga kios Samsat namanya. Di situ ada satu perangkat seperti ATM untuk melakukan pembayaran apapun gitu ya. Nanti kita tempatkan di mall-mall, di SPBU, di kantor desa, kantor kecamatan gitu. Sehingga lebih mudah lagi gitu ya, aksesibilitas terhadap pembayaran pajak. Gak perlu jauh-jauh harus datang ke Samsat gitu ya. Oke. Nah ini ngomongin tentang tadi yang Bapak bilang aksesibilitas ya nih. Bapenda Jabar memastikan si aksesibilitas ini dan juga kemudian penggunaan sistem informasi bagi masyarakat umum ini gimana tuh cara memastikannya? Ya, kita terus berupaya mensosialisasikan gitu ya. Kemudian kita meningkatkan literasi digital juga buat masyarakat. Ya, sebetulnya nggak perlu datang ke Samsat sih, sebenarnya dari rumah, di tempat tidur, bangun tidur, bayar Samsat, bayar pajak tuh sebenarnya semudah itu ya. Semudah itu, nggak perlu datang ke Samsat, nggak perlu berkerumun, nggak perlu nyuruh orang istilahnya. Asal dilakukan sendiri gitu ya. Kan ini sudah terbiasa pesan-pesan makanan pakai aplikasi ini. Semuanya gitu. Dilakukan dari handphone ya sekarang tuh kan. Handphone kan sekarang udah biasa kayaknya kalau bangun tidur nggak buka handphone. yang pertama begitu mata melek tuh pasti handphone yang dilihat ya. Makanya kita menyasar sekarang ke sekolah-sekolah gitu ya, sosialisasi untuk peningkatan literasi digital ini, sehingga ke depan gitu ya mungkin
akan lebih banyak lagi yang memanfaatkan teknologi digital ini untuk melaksanakan pembayaran pajak. Gitu. Oke. Nah ini di mana kira-kira nih Pak Dwi pemilik kendaraan bisa mendapatkan info lebih lanjut tentang program ini nih, tentang program pemutihan khususnya? Ya, IG kita aktif banget, follow aja IG medsosnya Bapenda gitu ya. Kemudian selain IG ada yang lain itu website gitu ya. Website Bapenda Jabar Prof Go ID, silakan mau ke sana juga gitu ya, browsing ke sana. Kemudian kalau IG-nya tadi @bapenda-jabar ya. Bapenda.jabar ya? @bapenda.jabar. Iya. Udah verified ini. Udah. Centang biru. Waduh, banyak itu followernya. Kemudian kita punya namanya layanan SIMC, Samsat Information Center. Oke. Ya, di situ kita buka layanan call center 150410 gitu ya. Itu pulsanya pulsa lokal, kemudian ada WhatsApp bot. Oke, WhatsApp botnya ada ya. Kalau misalnya kan kita biasa WhatsAppan, udah aja catat 0811 22 30 18 18. Jadi kita masuk ke sana, nanti ada mau nanya apa aja gitu ya, ada listnya, kita pengen tahu apa, persyaratan kayak gitu ya. Itu ada di sana gitu. Semudah itu gitu ya. Untuk pengen tahu atau pengen informasi terkait dengan pembayaran pajak. Insya Allah langsung direspon lah. Tapi jangan jadi iseng ya teman-teman ya, WhatsApp botnya nanti dimasukin ke grup WhatsApp gitu kan. WhatsApp botnya. Ya. Nah, kalau target yang ingin dicapai oleh Bapenda Jabar melalui program Bulan Sadar Pajak ini, apa nih Pak? Ini di program pemutihan ini kita kalau dilihat ya, ini yang pertama ingin mengurangi gitu ya data tunggakan ya para warga Jabar gitu ya. Yang sekarang udah nunggak kita kasih relaksasi supaya sekarang dihidupkan kembali. Tadi gitu ya. Kemudian kita ingin meningkatkan validitas data. Yang sekarang punya kendaraan tapi atas nama orang lain gitu ya. Kan kita jadi susah nih gitu ya. Mau nagih malah beda orang gitu ya. Ketika dia melakukan pelanggaran dikasih surat cinta beda gitu ya. Bukan saya Pak gitu kan. Iya gitu ya. Makanya untuk validitas data gitu ya, kita bebaskan gitu ya, biaya balik namanya gitu. Biaya balik nama dimudahkan untuk meningkatkan validitas data tersebut. Cuma target kita itu. Data tunggakan cukup banyak gitu. Kalau misalnya ini menjadi bayar gitu, jadi warga yang taat kan keren gitu. Betul. Ya memang sih mungkin terasa sepele ya soal cuman balik nama doang gitu kan. Tapi ternyata tadi juga sempat ngobrol sama Pak Dwi. Jadi nggak balik nama itu bisa jadi hal yang ternyata merugikan kita juga nih ya. Itu tadi kalau misalkan ternyata pemilik kendaraan yang baru punya kita tapi dipakai sama orang yang beli misalkan tapi tidak diberi nama, ternyata melakukan pelanggaran, dendanya ke kita. Terus amit-amit misalkan melakukan kejahatan, kita yang dicari ya. Betul, yang dicari yang pertama itu. Jadi pastikan untuk sekarang gampang viral kan. Nah, gitu. Itu di foto nomor kendaraannya gitu. Betul. Pemiliknya Kang Ari. Ya punya si Ari, wah melanggar padahal mah duka teuing saya udah nggak pakai kendaraan. Dijual kayaknya gitu. Nah, Pak Dwi, terakhir pesan yang ingin disampaikan ke teman Mara nih ya. Iya. Apa kira-kira? Buat teman-teman Mara gitu ya, yang setia mendengarkan gitu ya, warga Jabar pemilik kendaraan bermotor, bila ingin nyaman berkendara, bila ingin nyaman berusaha gitu ya, marilah kita menjadi warga yang taat, yang patuh untuk membayar pajak. Karena apa? Karena pajakmu untuk Jawa Baratmu gitu. Betul ya, untuk pembangunan juga ya pastinya ya, yang namanya pajak. Dan yang selalu ingat, orang bijak taat pajak itu. Oke. Pak Dwi, terima kasih untuk kedatangannya, membagi informasinya. Jadi teman Mara yang ngedengerin juga langsung ngeh mungkin ya dengan terus ngelihat STNK-nya misalkan, oh iya ternyata udah lama nggak bayar pajak nih. Udah lama nggak bayar pajak. Mumpung ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Barat ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya karena akan berakhir sampai dengan akhir November nanti ya. Oke.
Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dwi, dan juga untuk teman Mara, jangan lupa kemana-mana karena gue masih akan tetap menemani teman Mara di Mara sore ini sampai dengan jam 6 nanti.